Dan saya sayangi para pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-30 puasa Ramadan kita, dan sesaat lagi kita akan menunggu dikumandangkannya gemah takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kebesaran Allah. Karena 30 hari kita berpuasa, kita semuanya menahan nafsu untuk tetap berbuat kebaikan di tengah COVID-19 atau pandemi Corona ini. Luar biasa, dan semoga selawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah, kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa Jember 1 yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada sore hari ini saya bisa menjumpai Anda, dan tentunya ini adalah sebuah acara dialog Ramadan spesial yang terakhir. Kita ditemani oleh Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakisa. Beliau ini adalah pengasuh sekaligus pendiri dari Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Gebang Poring Jember. Sebuah kehormatan bagi saya. Kita doakan beliau ini sehat di usia yang ke-74. Kita masih bisa melihat beliau, kita masih bisa meminta doa beliau, meminta syafaat beliau. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menunggu gemah takbir nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kiai, bagaimana kabarnya Kiai? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Iya Kiai, ini sudah kita akan memasuki, insya Allah nanti ya Kiai kalau ada pengumuman dari Departemen Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia, insya Allah kita akan besok kita akan melaksanakan sholat id bersama-sama. Kiai, ini panjenengan sudah ditunggu oleh pemirsa Jember 1 TV banyak sekali WA ataupun telepon ataupun SMS kami menanyakan keberadaan Kiai, karena Kiai ini tampil terakhir ini. Kiai, terima kasih. Bagaimana menurut Kiai selama 30 hari ini kita berpuasa, situasi di Pondok Pesantren Al-Qadiri ini seperti apa Kiai? Iya. Alhamdulillah, pemirsa Jember 1 TV di mana saja berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang ikut ngendel dari acara TV ini, maka dan semuanya tiap hari setelah hampir buka puasa kita bersama-sama dari TV ini. Dan sekarang sudah terakhir, besok pagi akan menjalani insya Allah Idul Fitri yang kami laksanakan bersama dengan pemerintah. Amin. Tidak usah ikut pemerintah, keterangan dari Menteri Agama, kita takbir bersama-sama nanti. Malamnya masih belum tentu apa nanti, insya Allah tapi terakhir hari Minggu. Besok ya. Besok ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih para hadirin yang telah menjalani ibadah Ramadan. Menurut Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadana bimanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, sampean semua masyarakat Indonesia yang saya cintai, yang telah mengerjakan menjalani Ramadan, ikut poso meskipun seminggu, 2 minggu, 3, apalagi sudah full sampai besok pagi selesai, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Kiai. Ya, Kiai, ini saya ucapkan juga terima kasih Kiai selama 1 bulan Jember 1 TV berada di sini, atas tempat juga hidangan sebelum berbuka puasa sudah disiapkan. Ini terima kasih ngerepotin Kiai. Senang sekali tiap tahun ada di sini. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Kiai. Iya.
Kiai santri kan ini pulang semua Kiai. Himbauan Kiai tentang pelaksanaan Idul Fitri. Sebenarnya Idul Fitri ini hablum minallah dan hablum minannas Kiai. Ya, dosa-dosa yang ke Allah juga dosa kepada manusia. Ya. Minallah minannas sama ada. Iya. Apabila mengerjakan puasa bulan Ramadan dilengkapi dengan tarawih, dilengkapi dengan semuanya seperti ini. Kita belajar mengaji seperti ini, jangan disangka kecil. Ini pahalanya besar sekali, besar sekali. Terima kasih dilaksanakan di sini mulai tanggal 1 Ramadan sampai besok pagi selesai. Mudah-mudahan diterima ibadah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ya Kiai, mungkin ada beberapa pertanyaan Kiai. Ini apakah Al-Qadiri nantinya Kiai aktif kembali setelah hari raya ini, atau apa yang akan menjadi berjalan Kiai kepada jamaah manakib, kepada juga partisipan, kepada siswa, mahasiswi, ini kan banyak sekali Kiai. Seperti apa nih Bapak Kiai? Alhamdulillah, tiap malam mulai tanggal 1 Ramadan di sini ada riyadhah. Tiap setelah sebelum maghrib ada acara TV ini. Tiap malam jam 12 riyadhah seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, semuanya seluruh handle dari acara lewat HP. Lewat apa namanya? Melalui sosial media ya. Alhamdulillah selama ini sudah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan saya kadung bicara tanggal 15 Syawal nanti corona ini dengan izin ridho Allah mudah-mudahan dicabut dari bumi. Dan jaraknya dan pakai masker tiap malam saya pakai masker. Dan orang yang datang tidak ada memang di jamaah. Malah saya suruh pulang, kalau datang saya pulang. Kamu bongso ikut jamaah. Ada sampai 300 orang. Subhanallah. Tapi tetap menjaga ya Kiai. Iya. Jaga jarak, pakai masker. Pakai masker. Jaraknya juga ada 1 meter plus 1 meter. Insya Allah sampai sekarang di sini alhamdulillah diselamatkan dari corona. Dan permintaan saya pada Allah, permohonan, karena semuanya itu Allah semua. Corona ini Allah. Jadi Allah yang memberi cobaan di bumi ini. Jadi tidak ketemu siapa, bagaimana, tidak ketemu. Ini cobaan dari Allah, ujian dari Allah kepada bangsa Indonesia, bangsa di dunia, seluruh dunia, bukan Indonesia saja, di seluruh dunia. Pakai lockdown, sudah pakai semuanya. Tapi masih belum selesai sampai sekarang. Tambah Banyuwangi bertambah, di Jember juga bertambah. Dan mudah-mudahan cukup bertambah ini. Setelah ini menurun sampai tanggal 15 habis. Corona dihabiskan. Meskipun tadi ada keterangan, ada Profesor Doktor siapa itu di TV mengatakan bahwa corona ini tidak akan habis. Tapi saya mohon pada Allah, tidak ada penyakit, tidak ada masalah yang tidak akan habis. Semuanya akan datang masalah, dan masalah akan dicabut, disirnakan juga. Ya, ini kita ke tema kita pada kesempatan kali ini dalam dialog Ramadan hari yang terakhir nih Kiai. Idul Fitri, ya, ini hari raya Idul Fitri, kita kembali ke fitrah. Ini seperti apa sebenarnya kita kembali ke fitrah itu yang seperti apa Kiai? Silakan. Mari semua pemirsa yang sebelumnya tidak sholat, kembali sholat. Yang sebelumnya bagaimana perasaannya yang tidak baik, berubah menjadi baik. Hijrah pokoknya, hijrah. Hijrah dari yang tidak baik kepada menjadi yang baik. Sekarang ini ujian dari Allah, terutama ekonomi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Sambian dengan saya, mari yang tabah. Jangan nipu orang, jangan yang tidak pantas pokoknya. Jangan mengambil, jangan merampok, dan jangan menipu. Harus tetap tabah, sabar, tetap di rumah dan sabar. Menunggu ketentuan corona ini cabut dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segera dicabut, dan siapa yang sabar, tabah, iman dan istiqamah, nanti rezeki akan lancar kembali. Pesantren akan lancar kembali. Semua zikir manaqib yang saya laksanakan, yang sudah pray selama 2 bulan ini akan lancar kembali.
Kalau kita tabah dan sabar, bersyukur kepada Allah. Iya, iya. Ya, tabah itu ya seperti apa dan sabar itu seperti apa Kiai menurut tuntunan agama Kiai supaya kita kembali ke fitrah, nantinya kembali kepada manusia yang kembali dari nol lagi untuk memulai hal-hal yang lebih baik Kiai. Alhamdulillah. Iya. Kita harus kembali teliti pelajaran agama. Teliti. Yang dikatakan sabar bukan yang diam, bukannya hanya diam, hanya gitu dan tidak. Sabar, tabah, menerima, menunggu dan menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak berbuat jelek. Ya, sabar tidak nyangka yang jelek-jelek. Sabar harus berbuat yang lebih baik. Itulah dari sabar secara global. Kalau seandainya kita disakiti orang ya, ataupun kita difitnah orang, ini bagaimana sih sikap yang baik menurut Kiai ini? Kalau saya, sering difitnah itu. Malahan asadul balaya al-anbiya, summa awliya, summa wa mislahu mislahu. Saya orang Islam, pelajaran dari Rasulullah, paling besarnya balaya, ujian dari Allah adalah Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul adalah ulama dan awliya. Kemudian wa mislahu, orang yang berbuat seperti ulama dan ulama itu ujian. Tidak berbuat disangka berbuat, tidak ini dan kalau sampean semuanya yang merasa baik, kalau difitnah, misalnya difitnah untuk memperkosa orang, padahal tidak, diam saja, jangan menjawab, diam saja. Akhirnya Allah akan menjawabkan, ya orang-orang banyak akan menjawabkan. Kemudian sampean akan diberi pangkat lebih banyak oleh Allah, derajat lebih tinggi dari Allah. Kalau dijawab dengan mendatang-datang, makanya itu tambah iya barangkali. Menambah keyakinan orang bahwa orang itu berbuat ya seperti itu ya. Kiai pernah difitnah, pernah Kiai juga dibicarakan yang mungkin Kiai tidak melakukan. Apa tindakan Kiai pada waktu itu seandainya ada seperti itu Kiai? Sudah, pilih pada diri sendiri. Berbuatkah Anda atau tidak berbuat? Kalau tidak berbuat, tidak salah, diam saja, tidak serahkan kepada Allah. Allah akan menjawabnya. Dan umat banyak ini utusan-utusan Allah, orang-orang Allah akan menjawabnya. Dan kalau mokso akan kembali kepada orangnya itu 1000 kali lipat. Jadi yang sabar. Malahan itu akan menambahkan pangkat dan derajat anda sekalian yang difitnah. Mumpung sekarang ini bulan Ramadan akan kembali besok pagi Idul Fitri. Mari kita dalam Idul Fitri isi dengan fitrah, isi dengan kembali minal aidin wal faizin wal maghfulin. Sebenarnya apa Kiai yang menjadi tujuan utama dari Idul Fitri itu sendiri Kiai? Apakah baju baru? Apakah hanya sekedar bersalaman? Atau hanya sekedar kita pergi ke rumah saudara? Atau hal-hal yang menjadi ritual saja Kiai? Esensi atau inti dari Idul Fitri itu sendiri apa Kiai? Itu intinya, semua Idul Fitri ini umat sudah paham semuanya. Bukan orang yang baju baru, mobil baru, pakaian baru, dan berfoya-foya ke sana kemari dengan semuanya ya, yang baru-baru, bukan itu. Kembali kepada fitrah kesucian, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, yaitu bagi orang yang punya orang tua silaturahim, terutama pada guru, pada kiai, pada saudara yang dekat dan harus silaturahim. Itu fitrah namanya kembali, dan tujuannya saling maaf memaafkan. Itu dianjurkan sekali dalam bulan suci, dalam bulan Idul Fitri ini oleh Allah dan Rasulnya. Ini pertanyaan Kiai, ini pertanyaan yang menggelitik saya kadang Kiai. Ini saya juga kepingin tahu. Kita meminta maaf, kita memaafkan. Kalau seandainya ada orang meminta maaf, kita tidak memaafkan, apa ini hukumnya Kiai? Jangan, salah. Orang yang paling bagus-bagusnya ditanyakan di dalam Al-Quran, ma yunfikun, pada apa yang sedekah paling baik? Ya Rasulullah, dijawab oleh Allah, oleh Rasulnya. Ulil afwa, katakannya Muhammad bahwa
sodako atau pemberian yang paling baik itu pemaaf. Subhanallah. Bagaimana kalau tidak memaafkan? Iya. Maaf, ini ada cerita. Iya. Ja'a rajulun ila bi'rin, aja'a imratin ila bi'rin. Datang orang perempuan ke sumur. Iya. Yang mana di sumur itu dicari-cari, timbanya tidak ada. Airnya ada tapi timbanya tidak ada. Ada kan timbonya juga tidak ada. Subhanallah. Dicari-cari Iya. tidak ada, terus ada anjing datang. Sambil yalhas. Mulutnya itu apa? Ya, melek-melek ya, Julur. lidahnya. Ya gitu ya. Akhirnya dilihat oleh perempuan itu lemes. Anjing itu tidak minum. Iya. Maka dengan orang itu ja'al rajul imra'atin zaniah, orang perempuan yang datang itu orang yang telah berzina. Iya. Mau mandi maksudnya tapi tidak ada timba, tidak ada Iya. akhirnya ada anjing datang mau minum. Tiba hatinya, maka dicak kudungnya itu himarnya diambil, cobek seret ditaleni, kemudian dijauhkan, kemudian selopnya diambil buat timba ke bawah, diambil ke atas, diberikan pada anjing, lagi diberikan pada anjing, dan akhirnya anjing seger, sehat semula, kemudian lari anjing itu sehat. Maka pahalanya orang perempuan, orang yang memberi air kepada anjing yang kehausan itu masuk surga. Subhanallah. Masuk surga. Begitu besar. Begitu besarnya. Apalagi pos-posan barusan banyak orang ini ada langgar, ada musola, memberi sodako, memberi tarawih, memberi makanan, memberi buka, memberi sahur. Itu pahalanya besar sekali. Sampai diceritakan oleh Rasulullah, barang siapa yang sodakoh di bulan Ramadan itu 1 piring akan dibalas menjadi 1000 piring. Subhanallah. Begitu besar ya. Begitu besarnya. Iya, iya. Kiai awal puasa biasanya kiai keliling ya, kiai di daerah sini ya, kiai. Ini menunjukkan bahwa berbagi kebahagiaan. Ya, saya tiap Ramadan keliling ke langgar-langgar, semua langgar saya datang. Tapi sekarang saya tidak bisa. Iya, iya. Pakai sepeda motor tidak bisa, matanya tidak bisa lihat jauh tidak. Iya, iya, iya. Dan jalan tuh kalau nggak dituntun roboh. Sudah 75. Subhanallah. Ya, Luar biasa. ya. Mudah-mudahan sehat terus Kiai. Amin, amin, amin. Ya, Kiai. Ini juga Kiai, kita akan lanjutkan ini Kiai. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW Nabi kita pada saat melaksanakan hari raya itu? Kalau Rasulullah seperti apa Kiai? Ini bisa diceritakan. Jadi ini untuk teladan kita, masyarakat juga seluruh umat Islam. Meskipun Rasulullah itu tidak punya dosa ya, tapi tetap ya dia minta maafnya. Rasul tidak punya dosa, itu orang yang baik, selalu memaafkan dan minta maaf. Iya, iya, iya. Kesederhanaan juga ya kayak. Iya, kesederhanaan juga, pembagian rezeki yang sedikit ebon. Iya, iya, iya. Yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang ada di piatu seperti itu mungkin ya, ya. Maka diadakan namanya zakatul fitrah. Iya, nah, itu zakat untuk fitrah, kembali suci. Kembali suci. Iya. Kiai, setelah sholat Id ini kita kembali ke fitrah. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Pada saat kita turun dari masjid, dosa-dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah. Namun dosa-dosa kepada sesama manusia ini Saudi Arabia dengan Indonesia kalau sudah hari raya itu sama seperti di Arab, di Mekah dan di Indonesia, sebagian hampir ada yang sama. Seperti itu. Seperti maaf memaafkan. Iya. Itu kalau orang Arab di rombongan. Itu keluar dari masjid, jalan, masuk rumah, keluar rumah, masuk terus, assalamualaikum, salam, izin, bapak izin, saling minta maaf, kesalahan zahir dan batin. Harus dijawab dengan juga, waalaikumsalam juga, saya minta maaf juga ada kesalahan, harus sama gitu, saling minta maaf. Kalau dua tangan bertemu dan saling salaman, itu bersalaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikatnya dilebur dosa-dosa itu semua. Apakah Idul Fitri ini hanya milik umat Nabi Muhammad? Idul Fitrinya semua se-Indonesia orang Islam di dunia sama. Sebelumnya mungkin nabi-nabi sebelumnya tidak punya Idul Fitri ini, Tidak tahu kok kalau sebelumnya nabi-nabi. Kalau yang saya adari yang Nabi Muhammad sudah Ya luar biasa umat Nabi Muhammad ini ya. Alhamdulillah. Iya. Sebagai nabi yang terakhir tapi rahmatan lil alamin untuk semua umatnya nabi-nabi yang lain. Iya.
Jadi Idul Fitri ini adalah kembali ke fitrah. Kita kembali ke tema ini, Kiai. Apakah dengan adanya Idul Fitri ini ciri-ciri orang yang mendapatkan fitrah fitri ini cirinya seperti apa ya, Kiai? Setelah puasa, setelah Idul Fitri, ini ciri-cirinya seperti apa menurut Kiai? Orang yang betul-betul kembali ke fitrah ini. Harusnya orang seperti orang haji. Iya. Orang haji itu pulang, tanda-tandanya orang haji diterima oleh Allah, Iya. amalnya itu lebih bagus, akhlaknya lebih bagus, lebih penerima. Iya. Absus salam, kemudian assalamualaikum, Iya. to'am, ada apa, diberi teh, diberi suguhan, ada tamu, Iya. dan saling silaturahim. Iya. Saling silaturahim. Menjaga silaturahmi itu ya, Kiai. Iya, iya. Datang ujung-ujung ya, kalau kita orang jumper ya, Kiai. Ujung-ujung itu datang ke rumah saudara seperti itu ya. Iya. Ya, esensinya seperti itu. Seperti yang sudah kita jalani semua, tiap Idul Fitri itu sudah bagus, laksanakan dengan bagus. Iya. Jangan Idul Fitri kita ke pantai hura-hura, jangan. Ya sebagian dijalani, tapi harus ingat fitrah yang pertama harus saling minta maaf. Iya. Iya. Tidak ada hari raya bagi orang yang melupakan ajaran Nabi. Bukan hari raya kalau melupakan ajaran Nabi. Iya, Kiai. Hari raya yang bagi orang yang ingat dan selalu menyambungkan terus ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, seperti itu. Kiai kan banyak santri nih, Kiai. Kiai kan banyak jamaah. Kalau hari raya ini kepingin tahu saja mungkin pemirsa di Bersa TV yang menyaksikan jaringan melalui jaringan TV kabel ataupun melalui streaming ini bisa disaksikan. Kiai kalau hari raya kemana? Apakah juga silaturahmi atau mungkin menunggu keluarga datang di sini, Kiai? Kalau tiap tahunnya saya hari raya pertama ke Bondowoso, sehari di keluarga Bondowoso. Iya. Besok paginya itu didatangi dengan jamaah ribuan yang datang ke Telemon, dan jamaah Subanyuwangi datang ke Telemon. Iya. Salaman ke saya di sana. Iya. Di sana ada astanya Abah dan umi saya masih ada, Iya. uminya Nyai masih ada, itu ikut juga datang. Iya. Ya, tapi ada tahlil bersama umat lain. Kalau ziarah kubur, Kiai, di hari raya ziarah kubur seperti apa? Ya itu ziarah kubur. Iya. Dan di Boleh itu, Kiai? Iya, boleh. Iya. Iya. Iya, jadi datang ke Kiai ke kuburan memberikan doa maksudnya kepada yang meninggal. Iya. Iya. Mohon maaf juga kepada yang dikubur, boleh, Kiai? Gimana? Memohon maaf kepada iya. Ziarah kubur boleh, tapi tidak minta maaf pada orang kuburan itu tidak. Iya. Minta ngaji yasin, mohon pada Allah agar orang kuburan dan saya yang ngaji itu dan jamaah yang ngaji sama-sama diampuni dosanya. Amin. Karena kembali minat aidin wal aidin wal maqbulin. Iya. Kalau kita Kiai juga kepingin sebenarnya mengadakan acara Kiai, acara seperti halal bihalal, seperti silaturahmi yang dikelompokkan Kiai berdasarkan jamaah atau apa pengajian dan sebagainya, mungkin itu lebih afdol Kiai. Oh itu bagus itu. Dibuatkan hari apa saudara-saudara diundang kumpul itu malah lebih enak. Lebih banyak faedahnya. Biasanya tidak ketemu. Tapi ini corona ya Kiai, jadi mungkin tidak boleh ya seperti itu ya. Iya. Ya Kiai, ini kira-kira jamaah Kiai, santri Kiai ini kan masih dalam COVID-19 Kiai. Ini besok sudah hari raya, kita banyak tamu. Bagaimana caranya Kiai menyikapi biar juga tidak melanggar peraturan pemerintah? Kiai ini kan sebagai ulama, ini kan patuh juga kepada umar seperti yang diumumkan di pemerintah. Jadi seperti apa Kiai? Alhamdulillah, saya tiap hari tiap malam, ya tiap hari itu saya buka pintu, tapi saya dimoni ada jamnya, ada waktunya. Dan orang yang salaman kepada saya di pintu juga ada semprotan. Oh seperti itu. Yang pakai masker. Luar biasa. Untuk mencegah berkembangnya corona, menyebarnya corona. Jadi meskipun tadi nanti malam banyak yang datang dari jauh-jauh, tidak salaman. Ya, ini juga yang perlu saya tanyakan. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari waktu-waktu yang lalu. Selama 1 bulan kita di sini, Kiai, sholat Idul Fitri tidak puasa, sholat Idul Fitri tidak berzakat, Kiai. Apakah kita masuk orang yang kembali ke fitrah? Ini ya. Iya.
Sedang Idul Fitri hari itu. Hari itu. Perkara orang itu poso tidak poso, tidak tahu sudah. Pokok yang hari itu sembahyang jejer esap, itu Allah Subhanahu Wa Taala malaikatnya itu bilang pada Allah, ya Allah, ini orang yang datang pada Pak Panjenengan ya Allah. Semuanya Panjenengan yang menggerakkan hati manusia. Mohon ya Allah semuanya ampuni dosanya. Kemudian ada malaikat yang langsung gini, ya Allah, ighfir lahum dzunubahum, ampunilah dosa mereka yang sholat Idul Fitri sekarang ini. Murah sekali ya Allah, sayang sekali ya Allah. Malahan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Rasulullah malah lebih murah lagi. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Iya. Itu Islam ya. Indah Islam. Rahmatan lil alamin. Iya. Juga kita juga ingin tahu nih, apa sih sebenarnya yang menjadi konsep atau pola pikir jamaah itu pada saat hari raya, yaitu terutama menyediakan makanan, menyediakan hidangan, ya. Ini seandainya pada orang tidak mampu, ini kan juga termasuk hal-hal yang berat dilakukan, Kiai. Berat sekali dilakukan, Kiai. Menurut Kiai sendiri seperti apa ini supaya kita bisa juga menyantuni mereka, orang-orang miskin ini, kasihan, Kiai, seperti apa dia? Ini Allah dalam Al-Quran, wa yas'alunaka ma'madza yunfiqun. Bakal tanya orang pada panjenengan, apa untuk apa? Apa dia nafkah yang paling utama? Nafkah yang paling utama bukanlah itu, temoni dan minta maaf. Minta maaf, saling maaf. Itu paling utama. Timbang memberi jaminan yang luar biasa, tapi tidak minta maaf. Nah, orang yang selak artinya, tidak usah ada makanan, buka pintu, temoni yang baik, saling minta maaf, dan mereka itu datang tidak minta makanan. Meminta maaf, dan dimaafkan seperti itu. Iya, ini senang sekali bisa berbincang dengan Kiai. Ini sebuah hal yang cukup mendapatkan penghargaan bagi kami, bagi tim Jember 1 TV, Kiai. Karena waktu sudah kita juga akan akhiri, Kiai, karena kita juga akan mempersiapkan malam nanti masih kita banyak liputan, Kiai. Jadi berikan ini tausiah, terus kemudian doa, Kiai. Jadi kami bersihkan, mudah-mudahan kami juga dari kru Jember 1 TV ini, Kiai, diberikan kelancaran, kesehatan, Kiai, senyuman Kiai masih sehat dan bisa memberikan doa. Moga tausiah dulu sedikit, Kiai, sambil berdoa nantinya. Alhamdulillah para pemirsa Jember 1 TV di seluruh pada bumi ini. Alhamdulillah Metro TV, Jember 1 TV yang mulai tanggal 1 sampai sekarang berjalan dengan lancar dan tertib, dan saya yang ditempati di Al-Qadir ini senang sekali. Tahun depan kapan saja Jember 1 TV saya persilahkan untuk bekerja sama dengan kami. Terima kasih, Kiai. Mari saya doai semuanya. Memang tiap malam saya doa untuk bangsa negara, mudah-mudahan diselamatkan dari penyakit corona. Kalau sudah terjangkit sekarang, ada yang terjangkit, mudah-mudahan dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan rahman rahim Allah, dicabut, disembuhkan dari penyakit corona. Amin. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ja'alna min azwajina wa auladina wa talamidana wa jama'atina jama' manatik waj'alna min ahlil ilmi wa ahli tuqa wa ahli istiqamah wa la taj'alna min ahli syarri wa ghairi. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinil islam wal iman. Allah ya shani'a kulla masnu'in wa ya mu'ammina kulla khaifin wa ya mani'a kulla mamnu'in wa ya mu'isan kulla fakirin wa ya mu'issa kulla azizin wa ya safiya kulla maridin wa ya raziqu kulla marzuqin wa ya khaliqu kulla makhluqin wa ya hafidhu kulla mahfudin wa ya malika kulla mamlukin
wa ya kasifa kulla makrubin, wa ya amiru kulla amirin, akrim wa min kulli illatin. Ya subuh, ya kudus, ya rabbal malaikat wa ruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma barik lana, ya Allah, berilah kami semua jajaran dari Jember 1 TV ini, semua petugasnya dan semua pemeriksanya di seluruh Indonesia. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna azwajana auladana wa talamidana wa jama'atina hada jama'ah Metro TV, jamaah Jember 1 TV. Ya Allah, ya Allah, angkatlah semua dosa dan kesalahan-kesalahannya. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana semuanya, ya Allah, berilah barakah umur, barakah tenteram rumah tangga, murah rezekinya, lunas hutangnya, hasil maksudnya, kabul hajat masing-masing. Allah yang memberi kabul. Allahumma barik lana, yassir lana, sahil alaina umurana umurad dunya wal akhirah ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamat wal afiyat fid din wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin, sallimna wal mu'minin, sallimna baladina Indonesia. Presiden Pak Jokowi dengan jajarannya, semua pemerintah, menteri-menterinya, DPR-nya, rakyatnya, bupatinya, rakyatnya, Indonesia seluruhnya selamat, ya Allah. Allah, Engkau yang memberi selamat. Sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musakhir sakhir, sakhir alaina kulla asir. Allahumma inna nas'aluka taysir fi kulli asir, fa inna taysir fi kulli asir alaika sahlun yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk Jember 1 TV mudah-mudahan tambah berkibar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai, matur nuwun Kiai. Itu tadi pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah. Tema kita dengan Abu Yakin Haji Ahmad Ustaz Iza, Hari Raya Idul Fitri kembali ke fitrah. Tidak lama memang, tapi insya Allah ini akan menyirami hati kita di suasana yang fitri. Insya Allah besok pagi kita sudah akan melaksanakan sholat Id. Namun saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Abu Yakin Haji Ahmad Ustaz Iza. Kami atas nama PT Jember Vision, atas nama Jember 1 TV, atas nama seluruh kru dan juga pecinta Jember 1 TV, terima kasih Kiai atas segenap kebaikan Kiai di sini, luar biasa Kiai. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa di sini lagi. Kiai sehat Kiai, mudah-mudahan. Alhamdulillah juga dari keluarga, dari Kiai Haji Umar Syaifuddin, terima kasih kepada Lora Taufik Ketua Yayasan Al-Qadiri, terima kasih juga kepada Lora Fadil, terima kasih Lora Ilmi, terima kasih Nyi Ilmi juga, terima kasih seluruh pengurus ataupun terutama juga kepada Bapak Ustaz Rifai, matur nuwun Jabai, matur nuwun. Ini sudah segala sesuatunya di sini dan teman-teman yang lain juga, kru semuanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf semuanya, mohon maaf manakala kami selama 1 bulan di sini dan juga menemani pemirsa Jember 1 TV ada suatu hal yang kurang berkenan, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga sampaikan selamat menunaikan Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita kembali kepada insan dan kembali ke fitrah. Akhirnya saya Anang Setio dan juga mohon pamit terakhir, tidak akan tampil lagi, kita menunggu Ramadan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Waalaikumsalam.